sudah selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, kita lanjutkan. Saya mau absen dulu ya. Hari Kamis tanggal 12 Oktober 2022. Aditya, Alberita, Afrika, Izin, Alvina, Bella, Amalia, Candani, Isnawati, Berlin, Fibri, Francisca, Emi, Husnul, sakit atau Namira, Noviani, Rehana, Salzalina, Siti Nabila, Sri Indah, Tegar, Tia, Yowanita. Berarti yang tidak masuk Afrika dan Husnul. Oke, baik. Mudah-mudahan dengan ada seorang yang tidak hadir, jadi tidak mempengaruhi pembelajarannya. Kita langsung saja ke pembahasan materi kita, yaitu perilaku konsumen dalam bisnis retail. Oke, sebelumnya pernah dengar ya istilah perilaku? Mungkin terpisah perilaku dan konsumen. Tapi kalian boleh mempelajari dua kata ini yang dinyatakan oleh perilaku konsumen. Oke, kita lanjut. Apa itu perilaku konsumen? Secara bahasa kalian dulu deh. Perilaku konsumen. Kalian ini kan suka belanja ya? Kalian sebagai konsumen. Berarti perilaku itu apa? Sikap dalam melakukan pembelian. Jadi apa yang kalian itu secara menurut kalian, kalau kalian membeli satu, berarti sikap kalian yang diambil apa? Misal hari ini tadi istirahat mau membeli apa sih? Somai di kantin. Alasan kalian membeli itu apa? Apakah kalian butuh atau hanya ingin, atau memang sudah lama tidak membeli somai, akhirnya itu dinyatakan perilaku konsumen. Sebelum kita ke lanjut berikutnya, saya mau menyetel video ini. Ya, silakan diperhatikan. Di video kali ini gue pengen cobain warkop yang lagi hits banget nih. Karena warkop ini punya salah satu artis yang terkenal banget di Indonesia, ya Jeffrey Nicole. Jadi katanya sih warkop ini punya Jeffrey Nicole, dan udah banyak influencer juga yang udah review ke warkopnya ini. Gue penasaran sih kayak gimana rasanya, apakah ada yang spesial dari menu-menunya gitu kan. So ini dia suara konsumen awam buat warung kebahagiaan. Yo, assalamualaikum, balik lagi di channel Jakarta Selatan. Nah ini kebetulan, tapi di sini ya warkopnya itu parkir pinggir jalan nih, mohon maaf. Warkopnya ada dari menu yang pertama. Oke, ini dia menu yang pertama. Jadi gue nyampe menu dulu ya. Di sini gue pesen yaitu ada mie kacu EPP. Ini harganya 32.500. Basicnya sebenarnya mereka tuh menjual mie instan, Indomie ala warkop gitu, tapi mereka udah modified itu loh. Jadi kayak ditambah, dimasak lagi atau diolah lagi sehingga punya kesan atau ada value lebih lagi menunya gitu kan. Oke, sampai sini dulu. Tadi apa yang dijual? Mie instan, harganya 32.000. Bagi kita yang mungkin menengah lah ya, harga segitu tuh worth it nggak? 32.000 mie instan. Di sekolah kalian di kantin ada mie instan berapa harganya? 5.000 dibandingkan dengan 32.000. Tetapi ada yang beli nggak tadi 32.000? Ada. Kenapa bisa ada? Karena udah termodifikasi. Karena
si produsen, si penjual ini tuh sudah mempelajari marketnya. Kalau kalian bilang mahal, ya enggak. Pasarnya bukan kalian, marketnya bukan kalian, karena dia tidak menyasar karakter yang seperti kalian. Karakter yang dia pelajari itu dengan harga segitu sudah pasti ada yang beli, berarti dia sudah mempelajari jauh tentang rela konsumen. Itu contoh, nggak usah banyak-banyak dulu di awal. Lalu ada video lagi. Apa yang terjadi di perilaku konsumen di tahun 2021? Kalau ada penasaran dan yang terlalu jelas dan lengkapnya tonton video ini sampai selesai. Ya. Oke teman-teman semua yang ini benar-benar mengubah perilaku yang namanya konsumen. Dan bagaimana dulu pada saat kita sebelum pandemi itu kita betul leluasa keluar pada masker, gitu ya. Sekarang saya pakai masker karena saya diruangkan dan maskernya ada. Nah, itu salah satunya. Contoh lain adalah dulu itu kita sebelum pandemi, kita kalau pengen ngobdar ketemuan di kafe leluasa, ahli foto juga leluasa. Sekarang kalau bisa aja sekarang juga cuma kan ada social distancing, ada jaga jarak, kalau foto dapat ketahuan bisa dilaporkan, kan bisa. Contoh lagi adalah pada saat dulu kalau kita pengen couple time, family time sama anak, sama istri, sama suami, nonton film di bioskop, bisa makan di bioskop, sekarang bisa. Ya, bisa sih dibuka, cuman buat masuk orang itu nih film itu bulan Maret 2020 sampai sekarang. Dan dulu pada saat sebelum pandemi hampir setiap bulan minimal 2 kali seperti itu. Perilaku pasar berubah. Semua karena apa? Karena pandemi lihat Oke, banyak faktor ya yang mempengaruhi perilaku konsumen. Jadi perilaku konsumen setelah pandemi, bukan setelah pandemi, saat pandemi merubah gaya hidup masyarakat ya. Yang tadinya bisa kita keluar membeli sesuatu barang-barang dengan teman sudah tidak bisa dan seterusnya. Oke, sekarang mungkin sudah apa ya, pasca pandemi sudah dibuka bebas lagi, tapi seperti masker, produsen masker ini masih laku ya. Ternyata bukan buat pandemi doang, sekarang polusi udara juga sedang tidak baik-baik saja. Di Tangerang apalagi luar biasa, kalau kalian keluar dari gedung ini panas, polusi udara, dan kalau lihat awan mendung itu bukan mau hujan tapi itu polusi. Jadi mempengaruhi. Ya. Oke, kita lanjut lagi video ini. corona. Karena maksudnya kita udah merasakan perubahan Indonesia ini. Di mana ternyata di tahun 2021 saya sudah 2020 keluar. Yang paling mendominasi yang menarik adalah Gen Z. Dari 270 model juga jiwa makhluk Indonesia ini. Yang paling baik adalah generasi Gen Z yang mana mereka udah tahun 2007 sampai 2012. Yang nomor 2 itu 27,94%. Nomor 2 nya adalah milenial. Oke, di sini ada data ya. Data di sini bukan persentase tapi berdasarkan dari jumlah total penduduk Indonesia. Ya. Kita urutkan di sini, saya sudah mencoba membuat grafiknya. Nah, kita bisa lihat generasi dengan jumlah tertinggi itu pada generasi apa? Gen Z. Gen Z itu apa? Gen Z adalah kelahiran 1997 sampai 2012. Kalian? 2005. Saya Gen Z atau yang mana nih kira-kira? Saya 96 nggak mungkin. Saya 98, masuk yang ke milenial. Tapi saya bagian dari jumlah yang banyak ini, 74 juta Gen Z. Saya milenial yang 69,38 juta Gen X. Mungkin orang-orang yang 65 ke atas sampai 1980. Nah, produsen atau para pebisnis retail ini pinter ya, tadi mereka itu jualan bukan asal aja. Mereka memperhatikan sekelilingnya. Macam-macam dari demografinya itu bisa usia, bisa budaya, agama bisa, atau yang sekarang lagi viral, lagi hit itu apa, mereka itu mempelajari itu. Kalau kita lihat dari 74,93 juta itu banyak atau sedikit? Banyak ya. Makanya Indonesia ini salah satu dari beberapa negara berkembang tidak banyak adalah konsumen yang bahasa lain itu seksi, dalam artian potensial banget nih kita jualan di Indonesia.
Tahu kasus kemarin TikTok Shop? Ya. Itu kenapa? Ditutup atau boleh berlanjut? Ditutup. Kenapa? Kalau kalian mempelajari apa ya, algoritma, skema dia caranya jualan, mereka itu menyasar game tadi. Ya, kalian main TikTok kan? Siapa yang tidak main TikTok? Saya. Tidak main TikTok. Makanya bukan sasaran dari ini. Ya, oke. Jadi mereka itu mempelajari itu. Jadi generasi Z ini salah satu bagian dari pasar. Mereka mempelajari itu. Ada karakter apa sih di kalian ini? Coba kalian lihat di kantin, penjualnya itu sesuai yang kalian pengen nggak? Berapa persen kira-kira? Dari berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang jualan, 7 ya? Apakah 7-7-nya atau cuma enggak Pak? Menurut saya 5 doang yang saya sukain dagangan di kantin. Bahkan ada produk baru yang jualannya saset, ada yang enggak? Es yang saset, yang di tas itu, ada yang enggak? Di sini enggak ada. Tapi kata dia kalau lagi ada kegiatan 17-an atau kemarin itu P5 ya, itu laku keras. Tukang ini baru 2 tahun berjalan, laku nggak? Laku banget. Ya, itu makanan remaja. Ya. Oke, sampai sini ada yang pengen tanya? Saya mau tanya. Ya. Kenapa Jadi. bisnis retail itu banyak fokus ke generasi Gen Z? Oh, Henny nanya kenapa para pebisnis itu kok menyasar ke Gen Z? Ada yang punya adik umur setahun atau balita lah, atau ya masih kecil, atau ketika kecil kalian ada balita gitu ada? Mata kalian mainan HP nggak? Main. Apalagi kalian. Nggak mungkin anak balita itu tidak megang HP, bukan tidak mungkin. Anak balita megang HP kalian yang tidak, enggak lah, saya sih tidak seperti anak-anak untuk main HP. Saya pengennya fokus belajar. Nah, berarti dari yang balita itu sudah megang HP. YouTube pasti buka ya, pasti. Enggak mungkin ini cuma foto-foto selfie anak balita tuh, enggak, pasti yang dibuka YouTube. TikTok enggak? Belum ya, tapi YouTube tontonan buat mereka, pada kalian. Oke, kenapa sih alasannya itu? Di sini yang saya tangkap kenapa? Nah, ini karakter Gen Z yang harus dipelajari oleh retail. Kelompok Gen Z sudah dikenalkan pada gadget sejak usia dini, sudah dari kecil. Kalian di sini ada yang tidak menggunakan HP? Tidak mungkin. Ya. Paham teknologi, pasti pakai internet, handphone dan internet, smartphone dan internet itu sudah sesuatu yang bahkan kalau kita katakan sudah menjadi kebutuhan primer kali, mendekati primer lah ya. Walaupun kita tidak menggunakan HP tidak meninggal, tapi ketika satu hari aja tidak menggunakan handphone dan internet, gimana perasaannya? Bisa jenuh, ya aneh ya. Nah, makanya ini dipelajari oleh para produsen. Lalu aktif dalam bersosial media, Instagram, TikTok, marketplace juga sebenarnya udah kaitan sama seperti marketplace itu hampir mirip sosial media. Ya. Kalian kalau ada interaksi itu sebenarnya sudah jadi jaring sosial itu, sosial media itu ya. Sehingga kita sebagai produsen atau pebisnis retail lebih mudah menjaring pasar pada generasi Z tersebut. Kita posisikan jadi ini, diposisikan menjadi konsumen, dan kita belajar juga menjadi pebisnis atau orang yang memiliki usaha. Ya, posisikan. Ketika kalian jualan, posisikan juga kalian itu bakal jadi konsumen. Kalian bakal membeli produk yang akan kalian jual, tidak, posisikan juga. Jadi dua-duanya posisikan. Makanya tentunya mempelajari perilaku konsumen. Nah, ini definisinya ya. Perilaku dan konsumen terdiri dari dua kata. Yang pertama, perilaku adalah tindakan seseorang dalam melakukan respon terhadap sesuatu dan kemudian dijadikan kebiasaan karena adanya nilai yang diyakini. Mereka
mereka melakukan tindakan itu karena sesuatu yang diyakini, akhirnya melakukan tindakan baik atau buruk itu dinyatakan tindakan yang diyakini bahwa ini benar dilakukan, itu tindakan. Lalu konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa, pengguna barang atau jasa, itu dinyatakan konsumen, baik bagi kepentingan sendiri langsung dia gunakan, langsung dia pakai, keluarga maupun pihak lain dengan maksud tidak untuk diperdagangkan. Nah, itu konsumen. Konsumen pakai barang sendiri bukan buat dijual. Kalau seseorang membeli barang buat dijual lagi, itu konsumen bukan? Apa namanya? Ada reseller atau reseller ya? Nama yang sekarang lagi sering kita lihat reseller, distributor, ini zaman saya itu seringnya distributor. Karena sekarang sudah zamannya jual beli online, bisa dikatakan reseller atau apa tuh kalau yang barangnya tidak ada tapi dia jualan, dropshipper. Dia tapi kan melakukan sebuah aktivitas menyalurkan juga barang konsumen kan, tapi dia tidak ada barang, itu namanya dropshipper. Nah, lalu kita gabungkan perilaku dan konsumen menjadi sebuah satu kesatuan diksi lah ya kalau di bahasa Indonesia. Perilaku konsumen adalah suatu kegiatan yang berkaitan erat dengan proses pembelian suatu barang dan jasa serta hal yang mendasari pengambilan keputusan konsumen dalam pembelian suatu produk. Kegiatan berkaitan erat dengan proses pembelian. Ada kaitannya seseorang melakukan pembelian, seseorang memilih suatu barang, ya. Jadi dalam pembelian suatu, mendasari pengambil keputusan konsumen dalam pembelian suatu produk. Kalian setelah ini akan membeli sesuatu enggak? Coba kira-kira setelah ini ada yang mau beli sesuatu? Coba. Hah? Beli makan. Kenapa mau beli makan? Lapar. Apa yang mau dibeli, makanan apa? Nasi apa? Nasi dan ayam geprek yang di kantin itu. Kenapa milih nasi dan ayam geprek? Tidak milih somai atau mie atau nasi? Ya kenapa milihnya ayam geprek? Apa sih alasan yang lebih spesifik itu? Alasan yang lebih spesifik, kamu memilih geprek? Oh, berarti itu alasannya. Lagi pengen yang pedas. Lagi pengen yang pedas itu menjadi sebuah perilaku kamu siapa? Novi mau beli ayam geprek. Jadi lagi pengen yang pedas tuh. Berarti di sekitar pedagang itu ada yang jualan menu yang sifatnya pedas. Karena ada dari sekian banyak murid atau staff atau guru TU yang senang banget sama pedas. Ya. Jadi mereka itu mempelajari itu. Coba seandainya tidak ada makanan ayam geprek, tidak ada yang pedas. Menurut kalian gimana? Di sini ada yang senang pedas tapi nggak ada yang jualan. Pengen nyari nggak? Atau mau usul nggak ke sekolah? Tolong adakan penjual yang menu yang pedas. Ternyata itu ya perilaku kaitannya erat dengan kebutuhan juga. Kalian pengen yang pedas itu disediakan di kantin. Berikutnya manfaat mempelajari perilaku konsumen. Ini ada dari berbagai sudut pandang atau pendapat ya. Pertama, bagi manajer mampu mengambil keputusan berdasarkan keadaan konsumen. Misal, manajer dapat menentukan produk apa yang menjadi unggulan dan produksi dalam jumlah banyak. Di sini misalnya mie ada banyak ya. Mie apa aja? Goreng rebusan nggak? Ada sayang bawang atau ada? Sering dipilih nggak? Sering juga. Tapi kalau kalian secara penglihatan yang paling banyak mie goreng. Si penjual bakal mikir nggak? Kalau mie gorengnya laku, dia bakal menambah jumlah mie bungkusnya itu yang goreng. Pasti. Gak mungkin dia setiap hari stagnan aja jumlahnya itu ya. 20 sehari, soto 20 ini gak mungkin. Pasti ketika yang paling banyak membeli mie goreng, dia akan menambah jumlah unitnya. Bagi produsen,
Produsen dapat mengetahui, mempelajari dan mengambil strategi atau keputusan dengan mempertimbangkan keadaan pasar dan konsumen. Kalau produsen itu lebih luas ya. Dia itu produksinya harus seperti apa, kapasitasnya dalam sebuah periode. Kalau produksi barang itu kan hitungannya periode ya. Bisa bulanan, bisa 3 bulan, 6 bulan atau setahun. Jadi ketika 1 bulan itu ternyata hasil penjualannya 1000, dia bakal memproduksi lagi setiap bulannya. Jadi nggak bakal dia melenceng 1000 bulan depan gitu bakal 4000, nggak mungkin, 1000 stabil dulu. Ketika ada kenaikan jumlah permintaan dia menyesuaikan melalui itu mempelajari namanya perilaku konsumen. Bagi birokrat, ini pemerintah ya, birokrat itu kalau kalian sedang istilah birokrat berarti pemerintah. Pemerintah mampu memahami kesulitan dan kebutuhan masyarakatnya sehingga mampu mengambil keputusan dan dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat. Mungkin dari sini ada kebijakan pemerintah, undang-undang, peraturan yang misal ya, contoh pernah dengar kelangkaan minyak? Karena karakter orang Indonesia itu bukan sering suka makanan yang sifatnya minyak goreng ya. Bisa nggak kita itu terhindar dari minyak? Bisa, tapi kalau sudah suka gimana? Pemerintah itu saat saya ingat banget 2022 itu masalah. Itu kita pernah kelangkaan minyak sampai ngantri aja udah sering habis itu saya pernah ngantri. Nah, apa yang diambil langkah oleh pemerintah? Ini kaitannya sama masyarakat, perilaku masyarakat Indonesia senang yang goreng-gorengan, ternyata barangnya tidak ada. Itu pemerintah yang harus mengantisipasi. Bagi konsultan itu apa ya? Orang yang memberi nasihat atau misalnya kita punya usaha kita tuh terkadang butuh bantuan secara psikologis, apakah ini boleh berlanjut kayak gimana, itu konsultan. Konsultan dapat memahami kebutuhan konsumen sehingga mampu menjelaskan kepada perusahaan tentang produk seperti apa yang harus dihasilkan dan dipasarkan. Dia memberi ini sih analisis untuk perusahaan. Lalu bagi peneliti, nah peneliti juga ada. Kan kita tidak terlepas dari yang namanya penelitian. Penelitian bermanfaat buat masyarakat. Peneliti biasanya salah satunya itu BPS ya. Pada BPS, Badan Pusat Statistik. Dia meneliti konsumen, harga, meneliti jumlah barang yang terjual, harga naik atau turun, presentasinya berapa. Ada yang pernah keluar? Kalian nggak pernah disuruh keluar? 33. Fluktuatif harga telur itu 28.000, 30, pernah kemarin belum lama 25.000 naik terus. Nah, ini si peneliti ini mencatat hasilnya. Nah, nanti dibikin sebuah kelompok dan dipresentasikan. Ya. Ini saya kasih ini tugasnya, poin-poinnya, silahkan dicatat dulu. Sebelum saya atur untuk membuat kelompok, tugas proyeknya amatilah usaha retail di sekitar sekolah kita. Kita amatin bukan dilihat doang, tapi kita nyari data, bisa wawancara lebih data. Mulai dari yang tradisional sampai yang modern. Tadi ya tradisional mungkin dalam sekolah. Ada nggak di dalam sekolah yang sudah pakai QRIS? Belum. Siapa tahu bentar lagi ada. Justru memudahkan, dia nggak megang uang cash. Kalian bayar tinggal itu doang. Udah mulai banyak kok, pedagang yang pakai itu. Itu berarti masih terasa oke. Kalau yang depan apa? Sudah pasti dia menggunakan berbagai macam metode pembayaran. Bisa cash? Bisa cashless? Bisa banget lah ya. Karena ya tadi sudah terintegrasi atau teknologi sudah 4.0, 4.0. Oke, silakan amati dulu. Baik yang tradisional maupun retail. Nanti saya kelompokkan kalau sudah ketemukan pedagang itu ada banyak. Lalu yang satu aja diseberang, yang windring gitu ya.
Kedua, cari data-data omset harian para usaha retail tersebut. Apa ya? Nanya omset itu susah nggak? Sebenarnya ya bisa ditanya melalui jumlah yang dijual per hari. Nanti dikira-kira atau memang ketika boleh yang pedagang minta itu, Bu, emang sehari dapat berapa sih, Bu? Apa ya? Kalian beli dulu misalnya. ya namanya motor baik-baikin. Bu, saya pelanggan ibu loh, Bu. Oh, ya. Cari data dan rata-rata omset harian para usaha retail tersebut. Cari rata-rata harian sih. Ketika dia jualan itu dapat berapa? Anggap saja situasinya normal pembelajaran biasa, tanpa pulang cepat, tanpa ujian. Jadi istirahat 2 kali, mereka itu dapat berapa sehari. Yang terakhir, buatlah laporan hasil pengamatan dan presentasikan di depan kelas. Buat semenarik mungkin PowerPoint-nya, bikin grafik kalau perlu. Kalau kalian pengen memudahkan sebenarnya tidak perlu tulisan panjang, tapi bisa grafik, kalian baca itu grafiknya lebih enak. Ya. Ada yang ditanyakan terkait itu? Kelompoknya sudah dibentuk belum? Jumlah berapa satu kelas? 24 sama yang tidak masuk hari ini ya? 25. Nah, jumlah kelompok jangan terlalu banyak. 25 lebih pas ya 55. Ya. Oke, gini aja, dari ketua kelas atau sekretaris silakan dibentuk kelompok. Dibentuk kelompoknya, tulis namanya sekarang. Mau menggunakan absen atau random terserah. Random aja ya. Random. Atau kalian pernah punya kelompok selain pelajaran saya? Ada. Ada 5 juga tidak? Iya. Apa itu? Itu PKK. PKK. Iya. Boleh ada datanya tidak? Tidak. Siapa yang ingat? Tuh ini. Ada nggak data kelompok yang 5 orang? Kalau tidak ada ya nanti sambil ditulis ya. Sambil ditulis. Kalian tulis saja itu sekarang. Lalu saya mau buat ini kesepakatan kegiatannya itu mau berapa lama? Minggu depan atau setelah ini kalian sudah mulai observasi atau besok paling telat-telatnya ya minggu depan sudah observasi. Itu ya, kalian sekarang sambil ditulis kelompoknya. Minggu depan kita membahas fase selanjutnya, yaitu mulai dari pelaksanaan, lalu presentasi, dan kita evaluasi. Kita refleksikan pembelajaran ini apakah sudah berjalan apa yang diminta dari tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita ini tuh menganalisis perilaku konsumen. Kita menganalisis ini. Orang-orang membeli karena ini. Kita menganalisis di lapangan. Menganalisis perilaku konsumen dalam bisnis retail. Itu. Jadi setelah pembelajaran ini kalian tuh paham orang-orang membeli karena apa. Tapi yang real di lapangan, bukan sekedar teori kalian hafalin. Ya. Oke, paham? Oke. Mungkin pertemuan pembelajaran saya cukupkan sampai sini. Kalau ada yang bertanya bisa ya. Sekarang sudah